Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat dan kebaikan yang Allah berikan. Nikmat yang tiada putus-putusnya, kebaikan yang berterusan bagi diri kita. Yang Allah janjikan bagi siapapun untuk mendapatkan pertambahan nikmat bagi siapa saja yang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk berselawat kepada beliau dan mengucapkan salam untuk beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuki bahasan baru pada pertemuan kali ini. Pembahasan yang baru yaitu Kitabul Aimani wan Nuduri. Itu kita pembahasan tentang sumpah dan nazar. Sudah berlalu pembahasan tentang haji dan umroh. Sudah berlalu ya. Nah, kita masuki pembahasan baru yaitu terkait dengan sumpah dan nazar. Pertama sekali kita akan bahas terkait dengan sumpah. Definisi dari sumpah yang disebut juga ya dalam bahasa fikihnya adalah al-aiman. Al-aimanu lughatan jam'u yaminin. Aiman itu secara bahasa adalah bentuk jamak atau plural dari yamin. Wa aslul yamini fil lughati al-yadu. Makna asal dari yamin itu secara bahasa adalah tangan kanan. Yamin itu tangan kanan. Wa utriqat 'alal halifi li annahum kanu idza tahalafu daraba kullu wahidin atau kullu imri'in minhum bi yaminihi 'ala yamini sahibihi. Dinyatakan ya yamin itu untuk sumpah karena dahulu orang-orang apabila mereka bersumpah mereka ya menjabatkan masing-masing tangan mereka yang kanan kepada ya lawan yang menjadi atau orang yang mau ditegaskan ya pernyataan itu dengan sumpah. Demikian. Jadi orang dulu begitu dia.
demi Allah, gitu ya, dipegang tangannya, jabat tangan gitu dia. Jadi tangan kanan dengan tangan kanan. Jadi itu seolah-olah disebut dengan apa? Sumpah, padahal yamin itu sumpah. Padahal yamin itu artinya tangan kanan. Baik. Nah, itu kira-kira latar belakang kenapa sumpah itu disebut dengan yamin, padahal yamin itu artinya tangan kanan. Wal yaminu syar'an, yamin secara syar'i adalah tauqidu syai'i bi dzikri ismin aw sifatin lillahi. Yamin itu yang diterjemahkan dengan sumpah adalah menguatkan atau menegaskan sesuatu dengan menyebutkan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna sumpah secara syar'i. Ya. Makna sumpah secara syar'i demikian. Nah, langsung disebutkan di sini nama ataupun sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sumpah itu tidak disebutkan nama, ya, tidak disebutkan nama Allah, tapi disebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sumpah itu bukan syar'i, bahkan syirik dia. Kufur dia. Ya. Nabi SAW beliau bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Ya. Siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dalam tambahan yang lain adalah au kafaro, atau dia berbuat kufur. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hadisnya sahih. Jadi bersumpah dengan ya selain Allah Subhanahu wa taala, dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bentuk kesyirikan. Ya, hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu definisi sumpah. Jadi bisa disebutkan nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya kalau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala? Kalau dengan nama Allah itu ya yang masyhur bagi kita adalah wallahi, demi Allah, ya. Nanti akan kita sebutkan beberapa bentuknya, ya, wallahi, tallahi, billahi. Ya. Nah, bisa juga dengan selain dengan sifat Allah Subhanahu wa taala seperti ya demi keperkasaan Allah, demi kekuasaan Allah, demi kasih sayang Allah. Nah, begitu, boleh ya. Demikian. Nah, itu sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sumpah itu disyariatkan, ditetapkan ya, pensyariatan sumpah itu berdasarkan kitabullah Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW dan ijma' para ulama. Nah, kita akan sebutkan sumpah yang menunjukkan pensyariatannya ya di dalam Al-Qur'an, kitabullah Al-Qur'an. Contohnya dalam surah An-Nahl ayat 91. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tanqudul aimana ba'da tauqidiha." Janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah setelah menguatkannya, menegaskannya. Demikian pula Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 2. Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum." Sungguh Allah tabaraka wa taala telah mewajibkan bagi kalian membebaskan diri dari sumpah-sumpah kalian. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dan Allah itu adalah zat pelindung bagimu, dan dia adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita ya bahwasanya ya ada syariat sumpah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh untuk bersumpah ya. Disyariatkan itu boleh ya, maksudnya dibolehkan. Bahkan bisa jadi ini termasuk ya yang bernilai pahala.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Waqad amara Allah azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bil qasami fi salasati mawadhi'a min kitabih. Sungguh Allah tabaraka wa taala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah di 3 tempat dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam surah Yunus ayat 53. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqq wa ma antum bimu'jizin. Allah berfirman yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah azab yang dijanjikan itu akan datang? Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ya, qul, katakanlah, i wa rabbi, ya demi Tuhanku, i wa rabbi, ya demi Tuhanku, innahu lahaq, sesungguhnya dia benar-benar akan datang, wa ma antum bimu'jizin, dan di tempat yang kedua yaitu dalam surah Saba ayat 3. Surah Saba ayat 3. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bala wa rabbi lata'tiyannakum. Qul bala wa rabbi lata'tiyannahum. Sebelumnya ya, wa qala alladziina kafaru la ta'tiya wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah qul bala wa rabbi lata'tiyannakum 'alimil ghaib la ya'zubu 'anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, la ta'tina as-sa'ah, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, bala wa rabbi, bala wa rabbi, ya, tentu, ya, demi Rabbku, la ta'tiyannakum 'alimil ghaib, sungguh, ya, hari kiamat itu akan datang kepada kalian. Pasti demi Rabbku, Zat yang maha mengetahui perkara yang gaib, pasti hari kiamat itu akan datang kepada kalian. Tidak ada tersembunyi pun sedikit pun darinya, walaupun sebesar biji dzarrah di langit maupun di bumi, tidak lebih kecil dari itu, tidak juga lebih besar daripada itu, melainkan itu ada dalam kitab catatan yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Begitu juga ya Allah berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Allah perintahkan nabinya untuk bersumpah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Allah berfirman yang artinya orang-orang kafir mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, tentu ya demi Rabbku, sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian kalian akan dimintai pertanggungjawaban, ditanyai terhadap apa yang kalian kerjakan, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil-dalil dari Al-Qur'an. Dalil jenis yang pertama adalah terkait dengan penyebutan sumpah itu dalam Al-Qur'an. Ya. Enggak boleh batalkan sumpah, menunjukkan ada pensyariatan ya
bersumpah, ya. Kemudian ada juga perintah Nabi untuk perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah di 3 tempat. Itu dalam surah Yunus ayat 53, Saba ayat 3 dan surah Taghabun ayat 7. Ini sudah kita sebutkan tadi. Kemudian juga ada hadis, dalil hadis yang menunjukkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersumpah. Seperti contohnya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inni la arju an takunu syatra ahlil jannah." Demi Allah zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar berharap agar kalian menjadi setengah penghuni surga. Setengah penghuni surga. Ini harapan Nabi SAW dan mudah-mudahan ini berlaku, ya. Setengah dari penghuni surga dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda, "Fawalladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alail kitaba fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha." Sampai akhir hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi. Ini lafadznya lafadz Muslim, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga sampai antara dirinya dengan surga tersebut, ya, melainkan satu zira, ya. Lalu catatan takdir itu mendahuluinya, lalu dia beramal dengan amalan penghuni neraka, ya, lalu dia masuk ke dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini Rasulullah bersumpah, ya, bersumpah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya ada di antara umat Nabi Muhammad ini yang beramal seperti amalan penghuni surga. Namun, ya, ditutup hidupnya dengan amalan penghuni neraka lalu masuk ke dalam neraka. Amalan penghuni surga yang dilakukan itu seolah-olah, ya, dalam pandangan manusia, ya, tidaklah, ya, mendekatkan dirinya kepada surga tersebut kecuali hanya tinggal sejengkal saja. Namun takdir berkata lain, demikian. Dalam tambahan, ya, dalam riwayat ini ada tambahannya fima yabdu, ya, fima yabdu finnas atau fima yabdu bainan nas, yaitu pada apa yang tampak dalam pandangan manusia. Jadi maksudnya adalah orang yang beramal dengan amalan penghuni surga, tapi itu hanya dalam pandangan manusia. Lalu para ulama menyebutkan bahwasanya orang ini, ya, berlaku riya dalam amalannya, ya, riya dalam amalannya. Hanya penilaian manusia yang menyatakan bahwasanya, ya, amalan-amalan yang dilakukan adalah amalan penghuni surga itu dalam pandangan manusia. Ya, namun Allah Maha mengetahui, ya, akhir dari hidup seseorang. Demikian. Oleh karenanya, ya, seorang ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh memastikan, ya, surga ataupun neraka bagi seseorang. Ya, tidak boleh, ya, memastikan bagi seseorang itu surga atau neraka. Ya, bagi seseorang. Yang ada hanyalah harapan dan kecemasan, ya, harapan dan kekhawatiran.
Jadi kalau ada saudara kita yang beramal dengan amalan penghuni surga, maka kita harapkan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkannya ke dalam surga dengan amal, disebabkan amal-amal solehnya. Dan kita khawatirkan bagi saudara-saudara kita yang beramal ya dengan amalan penghuni neraka, kita khawatirkan dia masuk ke dalam neraka. Nah, begitu, bukan memastikan masuk neraka, ya, bukan juga memastikan masuk ke dalam surga, demikian. Itu tidak dibolehkan, ya. Seperti itu. Dan inilah adalah bentuk apa? Bentuk nasihat, ya. Targhib wa tarhib, ya, memberikan motivasi dan memberikan ya kabar peringatan kepada orang tersebut. Itu metodenya, begitu memang, ya. Jadi kalau contohnya ada seseorang yang melakukan amal soleh, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa nasihat yang memberikan dukungan kepada dia dengan mengatakan contohnya, ya, aku berharap dengan amal-amal soleh yang kau lakukan semoga Allah masukkanmu ke dalam surga. Dengan seperti itu kan orang apa? Orang akan termotivasi demikian untuk dia beramal soleh. Tapi kalau contohnya, ya, kita katakan kamu pasti masuk surga. Nah, dia merasa diklaim seperti itu. Kalau dia termasuk orang yang ya ditipu daya oleh setan, orang ini akan, oh ya, aku pasti masuk surga. Kalau gitu, pray dulu, ya, libur dia nanti beramal soleh. Nah, begitu dia. Sebagaimana orang-orang sufi, ya, kalau sudah diklaim dia masuk ke dalam surga, udah bebas dia, ya, dikaplingin surga, udah bayar surga dia kan gitu, ya, maka dia akan ya istirahat dari amal solehnya. Begitu juga kalau seandainya ada orang yang beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu kita nyatakan kepada dia, aku khawatirkan ya bagimu engkau disiksa oleh Allah dalam neraka karena amal-amal ya amal-amal tolehmu, amal-amal ya amal-amal maksiatmu, demikian. Itu akan menjadi nasihat bagi dia, ya. Tapi kalau dikatakan bagi dia, ya kamu pasti masuk neraka, pertama dia marah, yang kedua dia akan putus asa, bisa jadi begitu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini ya metode targhib wa tarhib, demikian. Ini apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Nah, di sini Nabi SAW ya beliau itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Banyak contoh-contoh dalam hadis yang lain. Seperti contohnya ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan ya, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Demi Allah, sungguh aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Nah, itu Rasulullah sampai bersumpah, ya, untuk menegaskan dan menguatkan demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Aimanul muslimin. Berikutnya yang akan kita bahas adalah sumpah-sumpah kaum muslimin. Al-aimanul lati yahlifu bihal muslimun mimma qad yulzamu biha hukmun yumkinu ijmaluha fi naw'aini. Sumpah-sumpah yang orang-orang muslim bersumpah dengannya termasuk apa yang terkadang itu memberikan konsekuensi hukum. Ya, penjelasannya secara global ya dalam dua hal. Yang pertama, ya, awalan al-qasamu, sumpah itu sendiri. Ya. Wa huwa ma yuqsadu bihi ta'dhimul muqsamu bihi wa hadha an-naw'u la yakunu illa billahi ta'ala. Al-qasam, yaitu sesuatu yang dengannya dimaksudkan adalah untuk ya mengagungkan zat yang atau sesuatu yang dia bersumpah dengannya. Nah, jenis seperti ini tidaklah boleh kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Fahuwal mustahiqqu lit-ta'dhimi bidzatihi ala wajhin la yajuzu hadku hurmati ismihi bihalin. Maka dia adalah zat yang berhak untuk diagungkan secara zatnya, ya. Dari sisi tidak boleh ya merusak kehormatan namanya kapanpun ya dalam kondisi apapun. Demikian. Ya. Ini sumpah. Ya, kemudian sanian yang kedua asyartu wal jaza'u. Syarat dan jaza. Jaza ini artinya balasan. Nah, apa maksudnya? Wa huwa yaminun 'indal fuqaha'i lima fiha min ma'nal yamin. Nah, maksudnya adalah kaum muslimin terkadang dia menyebutkan sesuatu dalam bentuk syarat. Ya, dalam bentuk syarat. Kalau kamu begini, maka kamu akan kalau kamu begini, aku akan begitu. Atau pokoknya dikaitkan dengan syarat, ya. Maka yang seperti ini adalah sumpah menurut ya ulama fikih, dikarenakan di dalamnya terdapat sesuatu yang bermakna sumpah. Wa huwal man'u awil ijabu, yaitu mencegah dari sesuatu atau mengharuskan dari sesuatu. Wa in kana hadzal na'u la ya'rifuhu ahlul lughati. Walaupun jenis seperti ini tidak dikenal menurut ulama bahasa. Wa min hadzal naw'i al-yaminu bin nadri, ya. Termasuk jenis ini adalah sumpah dengan model nazar. Wal yaminu bit talaqi, ya, yaitu sumpah dengan talak. Wal yaminu bil harami, yaitu sumpah dengan cara mengharamkan sesuatu. Wal yaminu bil dhihari, sumpah dengan cara mendhihar. Wa nahwi dzalika, dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini yang sering yang lebih mirip dengan itu adalah nazar, ya. Orang bernazar contohnya seperti ini, ya, kalau nanti aku aku diterima di sini, maka aku akan melakukan ini dan itu. Nah, begitu dia. Enggak ada kalimat memang dia sumpahnya, tapi yang seperti ini terhitung dia bahagian dari sumpah, tapi dia sumpah dengan model nazar. Nah, nanti untuk nazar insyaallah ta'ala akan kita bahas secara menyendiri, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. La yanbaghi al-iksaru minal halfi, tidak seharusnya ya kita itu banyak melakukan sumpah. Kenapa? Karena banyak bersumpah ini jelek, buruk, ya. Sumpah itu dibutuhkan kalau memang kita diragukan. Sumpah itu dibutuhkan apabila untuk menguatkan sebuah hal yang diragukan oleh pihak lain. Maka silakan ketika itu bersumpah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tapi jangan terlalu sering, ya, karena datang celaan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Qalam ayat 10 Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tuti' kulla hallafim mahin.
janganlah kamu mentaati setiap orang yang suka bersumpah hina, lagi hina, ya. Al-halaf di dalam ayat ini, ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian mufassirin, ya, ulama tafsir, kasirul halfi fil haqqi wal batil, yaitu orang yang banyak bersumpah baik itu dalam kebenaran maupun kebatilan. Jadi jangan banyak bersumpah, ya. Bersumpah bila dibutuhkan dan diperlukan, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wahfadhu aimanakum. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 89. Jagalah sumpah-sumpah kalian, ya, yaitu tahanlah diri dari bersumpah. Ya, itu menurut satu tafsiran ulama, ya. Maksud wahfadhu aimanakum bisa memang maknanya menjaga sumpah, jangan dibatalkan. Bisa juga maknanya tahan diri dari, ya, banyak bersumpah. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan banyak bersumpah para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalam jual beli contohnya. Nah, ini bisa menghilangkan keberkahan. Ya. Bisa menghilangkan keberkahan, dan kebanyakan, ya, para pedagang dia untuk meyakinkan pembeli dia bersumpah. Coba bayangkan dalam satu transaksi, ya, itu penjual itu dia bisa jadi menegaskan, ya, terkait dengan barang dagangannya, ya, dan menguatkan dan meyakinkan sang pembeli. Dia bersumpah. Ya, orang yang mungkin satu orang saja bisa berkali-kali dia bersumpah, ya. Nah, ini tidak baik, ya. Seolah-olah, ya, nama Allah itu diobral untuk dagangan, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini terlarang yang seperti ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau satu orang saja dia bersumpah berkali-kali, gimana kalau banyak orang? Itu kalau jadi beli. Kalau nggak jadi beli, ya. Baik para hamba Allah, kata Nabi SAW, al-halfu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil barakati. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Sumpah itu bisa melariskan dagangan, betul memang, ya. Apalagi orang Islam. Orang Islam dengar sumpah, ya, penjualnya, wah, ya, udah bener nih, gitu, ya, udah bener. Apalagi, ya, pakai koplo dia, gelarnya Pak Haji, ya kan, gitu kan. Tambah sumpah lagi, ya. Maka semakin kuat, ya, laris dagangannya, tapi mamhaqatun lil barakati, menghilangkan keberkahan. Keberkahannya enggak ada, ya, hilang dia. Padahal keberkahan itu tetapnya, ya, kebaikan, bertambah kebaikan, banyak kebaikan, dan berterusan kebaikan, ya. Ya, mungkin saat itu saja laris dagangannya, tapi habis itu, ya, orang pada, ya, lari darinya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan bahasan sumpah ini, masih panjang, ya, bahasan sumpah ini insyaallah taala. Baik, kita buka sesi soal jawab bagi yang mau bersumpah, mau bertanya, silakan bersumpah. Gimana? Kalau mau bertanya silakan bertanya, ya, enggak usah bersumpah segala, ya. Silakan. Baik, silakan. Mau bersumpah? Akadnya di mana? Transaksi di saf depan.
Emang ada kayak gitu? Jadi itu ya mungkin apa ya, saking udah mindsetnya mindset akhirat itu ya, sampai begitu dia berlomba-lomba ya. Memang ada hadisnya yang begitu ya, lastahamu ya. Andaikan mereka mengetahui pahala yang terdapat di saf yang pertama ya, pada nidaul awal, yaitu azan yang pertama ya, itu hadir di saf pertama, kemudian lebih cepat datangnya, itu pasti mereka akan lastahamu. Pasti mereka akan ya melakukan qur'ah. Apa itu? Mengundi. Nah, mengundi. Nah, begitu. Kalau kalah dia mungkin udahlah aku bayar ini kan gitu mungkin ya. Nah, baik ya, itu memang seperti itu kalau tahu, tapi nah ini nunjukkan ya kita aja masih ada yang begini ya. Monggo silakan di depan, silakan. Nah, gitu kan? Nah, gitu. Tapi kalau apa? Kalau antrian makanan belakang ya, saya duluan ke depan. Nah, gitu dia. Nah, ini cinta dunia. Isar itu mendahulukan apa? Mendahulukan orang lain itu dalam urusan dunia. Malah kalau dalam urusan dunia duluan Pak, silakan monggo. Ya. Kalau dulu dalam urusan akhirat itu fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, dia terdepan. Nah, begitu. Bukan orang lain yang disuruh ke depan. Oh, depan silakan, silakan. Ya. Titip salam sama malaikat. Nah. Ya. Enggak gitu, ya, tapi dia di depan. Tapi kalau dalam urusan dunia orang lain yang didahulukan, silakan. Silakan Pak, duluan Pak, gitu. Nah, yang tua ya dulu makan, silakan. Nah, gitu dia. Bukan wah, enggak kebagian nanti. Nah, gitu ya. Enggak kebagian. Urusan dunia dia yang paling cepat, kalau urusan akhirat dia paling belakang. Nah, ini tercelah, yang seperti tercelah. Baik, pertanyaannya, gimana kalau contohnya betul-betul ada kayak gini, nggak mimpi nih kan ceritanya kan, betul ini kan, pertanyaannya kan? Jangan-jangan ini cuma pertanyaan mimpi aja yang begini, apa ada orang kayak gini gitu ya? Aku bayar nanti ya, gitu aku di depan gitu ya. Ya. Oh iya, kalau ditarik nggak boleh lah, itu ngambil hak dia. Nah begitu. Contohnya tadi, aku bayar nanti ya. Nah gitu. Kalau ada orang yang mundur, ya mempersilahkan kita maju aja, nggak usah apa? Nggak usah kita ngalah. Ya berarti dia yang ini, oh aku mengharapkan pahala yang besar. Enggak, tetap kalah dia, paham nggak? Ya, contohnya, ya kalau saya beruntung gitu kan, contohnya ada saya masuk gitu kan, ini ustadz di depan, suruh depan gitu kan. Padahal telat gitu, mestinya apa di belakang. Tapi disuruh ke depan, ya cocok lah begitu. Bukan lantas orang yang tadi ngalah tadi dapat pahala besar, enggak, dia malah jadi mafdul, paham nggak? Mafdul, afdol yang di depan, mafdul yang di belakang. Nah, gitu dia. Kalah. Jangan mau. Kata Rasulullah sampai apa kok? Apa tadi? Sampai undian begitu. Karena sama-sama punya hak untuk di depan. Nah, ketika mau sama-sama maju, karena mau dapat pahala, maka undi atau kubayar. Nah, sekarang kalau dibayar, apakah boleh? Ya itu namanya transaksi. Tetap transaksi, nggak boleh gitu. Tapi memang ada kayak gitu. Heran aja ada kayak gitu nggak itu gitu maksudnya nggak? Ya. Jangan-jangan ngimpi itu. Dunia dongeng itu. Ya kalau seperti itu, kalau kan andai namanya kan gitu ya. Kalaupun ada yang begitu nggak boleh tetap, karena itu termasuk jual beli, menjual kesempatan namanya. Nggak boleh. Ya, menjual peluang. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Yang lain? Ya, silakan.
antara ya. Berlaku bagi fokus itu konsentrasi. Konsentrasi itu khusyuk. Nilai pahalanya ya tentu. Iya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan derajat yang hasan, Nabi SAW bersabda, Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi wa tusu'uha wa sumunuha wa subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha sudusuha nisfuha. Sesungguhnya seseorang benar-benar dia selesai dari sholatnya. Selesai dari sholatnya. Dalam riwayat yang lain, Innal amda la yusalli as-salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha tusu'uha sumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha sudusuha nisfuha. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia sholat dengan sebuah sholat tidaklah dicatat untuk dia darinya kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, setengahnya. Disebutkan dengan seperti ini. Lalu penjelasannya oleh para ulama disebutkan ini terkait dengan al-khusyu'u wa tadabburu ruhus salati. Khusyuk dan tadabbur ketika sholat itu adalah ruhnya sholat. Nah, jadi terkait dengan khusyuk, konsentrasi, berpengaruh bagi pahala. Nah demikian. Begitu Pak ya. Gitu tadi pertanyaannya kan, terkait dengan apakah khusyuk ini memberikan pengaruh bagi derajat atau nilai pahala sholat? Jawabannya benar. Demikian. Walaupun bukan hanya terkait dengan khusyuk, ya, tapi terkait juga dengan tata cara sholatnya. Itu pengaruh juga. Demikian. Artinya tata cara sholat sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak, maka ini juga memberikan pengaruh, ya, bagi apa? Bagi nilai sholat tersebut. Ya, karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, salat itu termasuk amalan. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Sampai dia tertolak, kayak begitu. Demikian. Jadi kalau tertolak berarti nggak ada nilai sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Baik, ada seseorang, pertanyaannya, ada seseorang yang dia mengucapkan dalam kondisi marah, demi Allah, demi Rasulullah, demi masa, gitu ya. Nah, bagaimana kondisi sumpah dalam kondisi sumpah dalam kondisi marah, demikian? Apa hukumnya?
ya masing-masing dari sumpah tersebut yang 3 tadi. Demi Allah, maka ini kalimat yang disyariatkan. Ya, disyariatkan demikian, demi Allah. Ya, itu adalah terjemahan dari kalimat wallahi atau tallahi atau billahi, sama demikian, ya. Adapun demi Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW adalah makhluk. Ya, begitu juga demi masa. Ya, ini adalah makhluk. Maka ini merupakan bentuk sumpah dengan selain Allah. Maka berlaku hadis Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Di riwayat Abu Daud. Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik atau berbuat kufur. Ini dihukumi dengan syirik kecil atau kufur kecil. Demikian, ya. Nah, seperti itu. Mungkin muncul lagi pertanyaannya, bagaimana dalam kondisi bukankah dalam Al-Qur'an itu ada Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, gitu ya. Seperti wal asri, demi masa. Ya. Wal laili, demi malam contohnya. Wad duha, demi waktu duha, itu kan waktu-waktu. Nah, gimana yang seperti itu? Nah, Allah kan kasih contoh dalam Al-Qur'an begini. Maka kita katakan, ya, tidak ada hukum bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hukum itu berlaku bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak diikat dengan hukum, paham ya? Bahkan dia memberikan hukum. Yang diberlakukan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Larangan bersumpah dengan selain Allah. Itu berlaku bagi siapa? Makhluknya, bagi hamba-hamba Allah. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah terserah dia mau bersumpah dengan siapapun. Tapi para ulama menyebutkan tidaklah Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya, melainkan itu disebabkan karena begitu ya mulianya makhluk tersebut di sisinya. Dan sebab berikutnya, dikarenakan besarnya manfaat makhluk itu di sisi makhluk yang lainnya. Demikian. Ya, masa ya kita katakan tidak ada satu makhluk pun yang terlepas dari masa. Bahkan dia melewati masa, dari masa ke masa, demikian. Nah, seperti itu. Itu menunjukkan begitu besarnya manfaat masa itu bagi manusia. Tapi tidak boleh manusia bersumpah dengan masa, karena itu makhluk. Ya, tidak boleh demikian. Baik, tetap saja itu dihukumi syirik atau kufur. Permasalahannya dalam kondisi marah. Bagaimana kondisi marah yang seperti itu? Marah itu ada beberapa kondisinya. Pertama, marah yang menghilangkan kesadaran. Maka marah dalam kondisi seperti ini tidak berlaku hukum bagi dia. Karena seperti orang yang gila. Ya. Sementara orang gila itu kata Nabi SAW, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena pencatat amal dari 3 jenis orang. Ya, anin naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai dia bangun. Itu juga terkait dengan akalnya, enggak sempurna. Bahkan ketika itu tertutupi akalnya dengan tidurnya. Kemudian wa anis sabi hatta yahtadima, dari anak kecil sampai dia baligh. Anak kecil juga terkait dengan akal, akalnya belum sempurna. Baru yang berikutnya wa anil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia siuman, sadar dari gilanya. Demikian. Jadi orang yang marah ya, tertutup akalnya, ya maka enggak berlaku hukum bagi dia, enggak ada dosa kesyirikan baginya. Kemudian yang kedua, apabila dia marah dalam kondisi menyadari apa yang diucapkannya, ya, maka sepakat yang seperti ini dia berdosa karena dia masih menyadari. Demikian. Kondisi marah yang ketiga adalah kondisi ya kondisi menyadari apa yang diucapkannya tapi dia tidak memahami konsekuensinya. Marah, dia menyadari apa yang diucapkannya tapi dia tidak menyadari konsekuensinya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang seperti ini. Pendapat yang kuat wallahu taala alam, dia dimaafkan. Ya, karena dia enggak sadari konsekuensinya.
Jadi setengah-setengah, parsial dia. Sadar apa yang diucapkannya, nggak sadar tentang konsekuensinya gitu ya. Gitu ya. Wah, ternyata syirik ini kan gitu ya. Astagfirullah. Kalau istighfar udahlah diampuni insyaallah. Nah begitu. Baik, wallahu taala a'lam. Baik. Ada yang lain kira-kira? Ya. Apakah sumpah itu bisa mengangkat hukum dari seseorang? Oh, dalam kasus qada. Dalam kasus peradilan, ya, maka ini sumpah memang diberlakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah, tapi atau yang lain lupa ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lau yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Andaikan orang-orang itu diberikan apa yang mereka inginkan dengan sekedar dakwahum, klaim mereka, tuntutan mereka, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, pastilah orang-orang itu akan mengklaim, menuntut ya harta-harta orang atau darah-darah orang. Maksudnya apa? Wah, ini orang ini harta saya. Kalau sekedar menuntut nanti akan diberikan gitu ya. Gitu kan? Oh, ini orang ini bunuh keluarga saya, maka bunuh dia gitu. Kalau dia contohnya dendam, nggak suka sama orang itu, atau dia pingin ya mendapatkan harta orang lain, dia klaim harta tersebut. Kalau sekedar dengan klaim-klaim saja itu bisa diberikan, pasti orang akan begitu, paham ya? Nabi mengatakan lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi bukti bagi orang yang mengklaim. Dia tuntut bukti. Wal yaminu 'ala man angkar, dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Jadi kalau contohnya dia dituduh berzina. Karena sudah menikah, kalau zina maka dia apa? Hukum rajam kan gitu. Nah, untuk orang yang dituduh tadi cukup dia sumpah demi Allah. Jadi kalau di peradilan dihadirkan dia. Dihadirkan semua orang yang menuduh. Cukup bagi dia disumpah. Demi Allah saya tidak melakukannya. Oh gitu. Kewajiban orang yang menuntut dia datangkan bukti. Karena dia menyelisihi hukum asal. Kalau dia menyelisih hukum asal, dia harus datangkan bukti. Gitu dia. Jadi semua yang menyelisih hukum asal, maka dia mendatangkan bukti. Apa saja. Ya. Orang menuduh, mengklaim. Ketika dia klaim, mana buktinya? Dia anggap dia benar. Makanya kata Allah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalian kalau kalian betul-betul orang jujur, orang benar. Nah, begitu dia. Klaim. Sampai pun dalam urusan agama, urusan ibadah. Hukum asal ibadah itu apa? Terlarang, nggak boleh. Nah, bagi orang yang mengklaim ini adalah ibadah, maka dia harus datangkan buktinya. Paham ya? Nah, gitu dia. Karena menyelisih hukum asal dia. Hukum asalnya apa? Terlarang. Dia datangkan bukti. Dia datangkan apa? Amalan-amalan begini, amalan begitu. Maka dia dituntut dalil, bukan orang yang mengatakan, oh ini bid'ah, ini bukan. Oh, kamu datangkan apa? Dalil kalau ini bid'ah, nggak begitu, kebalik. Paham ya? Jadi orang yang menyelisih hukum asal, dia yang datangkan bukti. Hukum asal dalam urusan dunia apa hukum asalnya? Halal, boleh. Bagi orang yang mengharamkannya, dia yang mendatangkan bukti. Paham ya? Nah gitu. Contoh, buaya haram. Contoh gitu, kalimat ini. Buaya urusan apa ini? Makan ini, masalah makan. Urusan apa? Dunia.
Yang mengharamkannya didatangkan bukti. Paham nggak? Apalagi kura-kura haram. Orang yang mengharamkannya didatangkan bukti. Bukan mana dalil yang menunjukkan apa? Bukti. Kalau yang mengatakan halal ini mana buktinya? Enggak gitu, kebalik dia. Paham ya? Nah, dalam urusan juga menuduh orang lain, mengklaim orang lain, mengklaim itu ya, orang lain, ya. Maka mengklaim terkait dengan orang lain yang itu asalnya bukan milik dia atau bukan orang tersebut melakukannya. Jadi contohnya kalau mengambil harta orang, dia mau klaim itu, dia harus datang bukti, paham ya? Karena dia menyelisih hukum asal. Asalnya harta itu bukan ada pada dia, harta orang. Ketika dia klaim itu, dia harus datangkan bukti, karena dia menyelisih hukum asal. Harta tidak di tangan dia, di tangan orang lain. Diklaim itu harta dia. Dia menyelisih hukum asal. Dia orang yang menyelisih hukum asal, datangkan bukti. Ini milik saya. Maka orang lain semuanya secara akal akan mengatakan, mana buktinya? Karena itu di tangan orang ini, katanya gitu kan. Datangkan buktinya, paham ya? Gitu juga contohnya, nuduh, oh itu orang berzina, hukum asal manusia bersih, paham ya? Ketika dia hendak diberikan sebuah hal yang buruk kepada orang tersebut, maka orang ini menyelisih hukum asal. Diwajibkan bagi orang yang mengklaim begini, nuduh begini, dia harus datangkan bukti. Nah, gitu dia. Jadi begitu. Menyelisih hukum asal, dia wajib datangkan bukti. Adapun orang yang diklaim tadi, ya pihak yang dia ya digeser dari hukum asalnya, dia cukup bersumpah saja, gitu. Jadi contohnya kalau tadi kan, orang lain mengatakan itu harta saya, ya dihadirkan orang ini yang sampai naik ke pengadilan gitu kan, maka orang yang mengklaim mengatakan itu harta saya, dia datangkan bukti. Orang yang di tangan dia cukup mengatakan demi Allah ini harta saya, bukan datangkan bukti-bukti kalau itu milik kamu, nggak begitu, paham nggak? Nggak begitu, ya. Contoh nih, ini HP. Ada orang mengklaim ini HP orang lain, sementara ini udah banyak orang yang tahu ini HP saya. Lalu dia klaim, dia harus datangkan bukti kalau dia pernah membeli ini dan memiliki ini. Adapun saya cukup mengatakan demi Allah ini milik saya. Nggak perlu saya dituntut untuk mana bukti-buktinya kalau itu milik kamu. Nggak ada begitu, nggak perlu. Paham kan? Jadi kalau contohnya ada orang nuduh kita bahwasanya begini dan begitu, sementara kita yang asalnya seperti itu, ngapain pula kita harus datangkan bukti? Bodoh kali namanya, paham nggak? Bodoh kali kalau kita disuruh datangkan bukti. Buktikan kalau ini memang milik kamu. Ngapain orang kita ini memang milik kita. Orang lain yang mengklaim yang datangkan bukti. Pertanyaannya, polisi itu berhak nggak dia untuk minta surat-surat, itu masalahnya. Antum pun jangan ini kali ya, karena ya kan. Malah kita tanya lah, Pak, Bapak ini ya, apa memang di sini memang ini mau razianya Pak, gitu kan. Kalau razia Pak, ada SOP-nya gitu. Pinter kali lah, jangan bodoh kali gitu juga. Gimana? Bukti ada? Iya. Itu bagaimana? Ya itu kembali kepada qadhinya, kepada hakimnya. Hakimnya kan akan menilai seberapa kuat dia bukti-bukti itu yang menunjukkan kebenaran bukti. Itu bukan lantas bukti itu lantas begitu dihadirkan diterima gitu, enggak. Aslinya orang yang bersumpah itu sudah cukup, dia cukup bersumpah. Paham ya? Begitu. Kalau dia diklaim tadi ya, diklaim ya. Digeser dari hukum asalnya. Ya orang yang beratlah dia yang ketika dia mengklaim datangkan apa? Bukti. Bukti-bukti ini akan diuji.
bukan uji klinis ya, tapi diuji kelayakannya, layak nggak jadi dia sebagai bukti gitu. Ada namanya bukti primer, ada sekunder, nah, gitu dia, ya kan. Istri pertama, istri kedua, ya mana yang dia yang paling kuat, nah, gitu dia, ya, ya bukan danga-danga juga lah pengadilannya, gitu loh maksudnya, paham ya? Itu dalam majelis qadha itu, ya. Baik, dalam pengadilan kita juga alhamdulillah ada begitu, ada bukti primer, sekunder, nah begitu, berlaku dia. Baik, ada yang lain? Cukup? Apa? Semut. Membunuh hewan-hewan yang tak bersalah memang itu diharamkan, ya, tidak bersalah dia diharamkan, dilarang, tidak boleh, termasuk semut kalau dia tidak salah itu dibunuh, ya. Beda halnya kalau dia lewat, dia gigit, nah, lalu secara spontan orang tadi memukul, matilah dia, maka itu nggak salah, ya, tidak merupakan kesalahan, demikian. Nah begitu juga sebagian ulama mengkategorikan, ini muncul dalam fatwa-fatwa mereka terkait dengan hewan semut, ya, ketika ada di rumah. Nah itu termasuk yang mengganggu, nah, begitu, sehingga disingkirkan. Nah itu dengan cara membunuh, ada yang membolehkan seperti itu. Tapi kalau anak pribadi condong sebelum dilakukan penyingkiran yang mengakibatkan pembunuhan atau kematian bagi semut-semut tersebut, itu diupayakan dibubarkan, ya. Kalau bisa bernegosiasi dengan mereka bagus itu, negosiasi gitu kan, ya. Ya ada sih, saya pun tapi nggak tahu juga ini. Ada katanya apa? Bacaan Nabi Sulaiman yang dibacakan kepada apa ya? Ada satu surat itu dibacakan, katanya itu bisa seolah-olah seperti berkomunikasi begitu. Tapi coba aja, ya, jangan diyakini dulu, tapi coba aja dulu, ini apakah bisa atau enggak gitu kan? Ya dibacakan itu, ayatnya apa ya? Ya. Dalam surah An-Naml ayat 30 ya. Disebutkan kalau nggak salah begini ya. 29-30 ya. Kalau nggak salah ya. Kalau salah kasih tahu, mungkin begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, gitu kalau nggak salah ya. Nah, begitu. Coba saya nggak, ini bukan ini ya, bukan disyariatkan ya, tapi menguji apakah klaim orang itu benar atau enggak gitu. Katanya begitu dibacakan gitu ya. Ya kepada hewan tersebut, ya. Terus komunikasinya gimana? Pergilah dari sini gitu ya. Ini mau kubuat sesuatu di sini gitu. Iya. Kalau seandainya wallahu alam ya, bisa mungkin diupayakan ya, mereka para semut ini bisa memahami apa yang kita inginkan, contohnya pergi gitu ya. Apakah kita contohnya menyapunya dulu, mengarahkan kepada sesuatu, contohnya satu tempat agar mereka berpindah ke sana. Ya mungkin dengan ya cara seperti itu ya, kalau bisa berhasil alhamdulillah gitu. Setidaknya mengurangilah mereka supaya nggak mati semua begitu ya. Diupayakan. Jangan langsung dirangsek gitu, langsung
siram, dibakar, diapa, enggak boleh ya gitu. Ya, diupayakan dulu untuk menyingkirkan mereka. Kalau seandainya juga nggak mau menyingkir, apa boleh buat? Nah, disitulah dia, ya, setidaknya kondisinya sudah mendesak demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, barangkali ini saja ya. Nggak ada yang lain kan? Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.